Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hakiki Johan Kautsar, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Nahwu 2 kepada yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Hashim Fanirin, SPDI MAPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Nahwu 2. Baik, materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu bab fa'il wa naibul fa'il. Langsung saja kita kepada pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul marfu'atil asma'i. Bab yang menerangkan isim-isim yang dirafa'kan. Al-marfu'atu sab'atun wa hiyal fa'ilu wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wa ismu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wattabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a. An-na'tu wal atfu wat taukidu wal badalu. Isim-isim yang dirafa'kan itu ada 7. Di antaranya yang pertama adalah fa'il, yang kedua maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau disebut naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobarnya mubtada, yang kelima isim kana dan saudara-saudaranya, yang keenam khobar inna dan saudara-saudaranya, dan yang ketujuh isim yang ikut pada isim yang dirafa'kan. Di antaranya na'at, atof, taukid, dan badal. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan menerangkan bab fa'il dan naibul fa'il. Oke, masuk yang ke bab yang pertama yaitu babul fa'il. Al-fa'ilu wal ismul marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu. Adapun yang dinamakan fa'il adalah isim yang dirafa'kan, yang disebut setelah fi'ilnya. Contoh, pada kalimat qara'a Muhammadun ad-darsa. Nah, qara'a di sini kedudukannya sebagai fi'il madhi. Muhammadun kedudukannya sebagai fa'il. Nah, fa'il adalah isim yang rafa'. Nah, Muhammadun di sini tanda rafa'nya yaitu dengan dhammah yang disebut setelah fi'ilnya. Nah, fi'ilnya yaitu qara'a. Kemudian masuk kepada pembagian fa'il. Nah, di kitab Awdhul Manahij, fa'il dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu fa'il isim shoreh. Fa'il isim shoreh memiliki 3 bentuk. Nah, bentuk yang pertama yaitu isim dhohir. Isim dhohir adalah kalimat yang menunjukkan pada sesuatu yang diberi nama dengan tanpa disertai qaid, ketentuan takallum, khitab, dan ghaib. Pada intinya yaitu isim-isim nama-nama orang gitu ya. Contohnya nama Aliyun. Nah, nama Aliyun namanya yaitu fi'il madhi. Kemudian Aliyunnya di sini fa'il isim shoreh karena isim dhohir. Kemudian contoh yang kedua, domir mustatir. Nah, domir mustatir adalah domir yang tidak memiliki bentuk ketika diucapkan. Contohnya pada koma. Koma di sini secara makna itu memiliki domir, yaitu domir huwa. Kalau contoh pada kalimatnya yaitu Zaidun koma. Zaidun kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada itu dibaca rafa, tanda rafanya itu menggunakan dhammah. Koma di sini kedudukannya sebagai khobar dari jumlah fi'liyah, dan fa'ilnya yaitu domir mustatir yang kembali kepada Zaid. Kemudian isim mausul. Isim mausul adalah isim yang bermanfaat untuk menghubungkan sejumlah kalimat atau pokok benak menjadi satu kalimat. Ya, pada intinya isim mausul adalah kata sambung ya.
Contohnya pada kalimat kataballadzi yaftanu. Kataba di sini kedudukan sebagai fi'il madhi mabni ala fathin, alladzi yaftanu. Nah, alladzi di sini kedudukannya sebagai fa'il isim sore karena isim mausul. Kemudian yaftanu di sini jumlah fi'liyah, silah mausul dari kata alladzi. Nah, silah mausul itu anak kalimat. Nah, anak kalimat itu tidak memiliki mahal daripada i'rab. Kemudian yang kedua, fa'il mu'awwal bisoreh, fa'il yang ditakwil dengan isim soreh. Terbagi menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu fi'il mudhari yang kemasukan perabotan masdar seperti an, anna, kai, ma, dan lau. Contohnya pada kalimat yahsunu an tahfazul Qur'ana. Nah, yahsunu yaitu fi'il mudhari an tahfazo. Nah, an tahfazo di sini kedudukannya sebagai fa'il mu'awwal bisoreh, fa'il mu'awwal bisoreh yang kemasukan masdar yaitu huruf an. Kemudian Al-Qur'ananya yaitu sebagai maf'ul bih. Dibaca nasab, tanda nasabnya itu menggunakan fathah. Kenapa ini dibaca tahfazo, dibaca fathah walaupun kedudukannya sebagai fa'il? Karena dia kemasukan amil an, maka dibaca nasab. Namun secara tempat dia berkedudukan rofa. Kemudian yang kedua yaitu fa'ilnya berupa anna, isimnya anna, dan khobarnya anna. Contoh pada kalimat yasurruni annaki jamilatun. Yasurru yaitu fi'il mudhari. Nunnya di sini nun wikoyah, kemudian ya-nya ya mutakalim. Dibaca nasab karena sebagai maf'ul bih. Kemudian annaki jamilatun. Nah, annaki jamilatun di sini kedudukannya sebagai fa'il mu'awwal bisoreh karena fa'ilnya berupa anna, isimnya anna, dan khobarnya anna. Nah, huruf ki di sini yaitu kedudukannya sebagai isimnya anna, dan jamilatun kedudukannya sebagai khobarnya anna. Nah, pengamalan dari anna yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Nah, khobarnya di sini kata jamilatun, dibaca rofa, tanda rofanya itu menggunakan dhammah karena isim mufrad. Kemudian yang ketiga, ta'nis al-fi'lil madi wujuban. Fi'il madinya wajib dikasih tak tanis. Ada di dua bentuk. Yang bentuk yang pertama yaitu fa'ilnya berupa mu'annas hakiki. Nah, mu'annas hakiki, isim mu'annas hakiki adalah kata benda yang merujuk pada manusia atau binatang dengan jenis kelamin perempuan. Contoh kalimatnya yaitu katabat Aisyatu darsa. Katabat di sini kedudukannya yaitu fi'il madi. Nah, Aisyatu di sini fa'il berupa mu'annas hakiki. Karena dia berupa mu'annas hakiki, maka pada fi'il madinya wajib diberikan tak tanis. Kemudian ad-darsa ini kedudukannya sebagai maf'ul bih, dibaca nasab, tanda nasabnya yaitu menggunakan fathah. Kemudian bentuk yang kedua yaitu fa'ilnya berupa jamak muannas. Contoh kalimatnya yaitu qomats al-muslimatu. Qomats yaitu fi'il madi, al-muslimatu yaitu fa'il. Fa'ilnya berupa jamak muannas. Karena fa'ilnya berupa jamak muannas, maka pada fi'il madinya wajib diberikan tak tanis. Al-muslimatu dibaca rofa, tanda rofanya yaitu menggunakan dhammah.
karena jamak muannas salim. Kemudian yang keempat, ta'anis fi'il madi zawazan. Fi'il madinya boleh diberikan tak tanis, boleh tidak. Itu ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama yaitu fa'ilnya berupa muannas majazi. Nah, apa sih muannas majazi itu? Isim muannas majazi adalah merupakan kata benda yang sama sekali tidak terlihat berjenis kelamin perempuan, namun orang-orang Arab sepakat bahwa ini dianggap muannas. Contohnya nih, asyamsu. Contoh kalimatnya, tola'a au tola'at syamsu. Nah, bisa tidak memakai tak tanis, bisa juga memakai tak tanis. Seperti tola'at asyamsu. Nah, asyamsu ini dibaca rofa, tanda rofanya yaitu menggunakan doma karena muannas majazi. Kemudian yang bentuk yang kedua yaitu fa'ilnya berupa jamak taksir. Contoh kalimatnya yaitu soma au somat. Oh, ini maaf salah ini ya. Soma au somat ar-rijalu. Nah, karena ar-rijalu fa'ilnya ini berupa jamak taksir, maka pada fi'il madinya boleh memakai tak tanis, boleh tidak. Jadi bisa dipilih nih soma atau somat. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu fa'ilnya berupa mulhaq jamak muzakkar salim. Nah, apa itu mulhaq jamak muzakkar salim? Mulhaq jamak muzakkar salim adalah isim yang mengandung makna banyak laki-laki dan di-i'rab dengan menggunakan huruf waw ketika rofa dan ya ketika nasab dan jer. Namun isim tersebut tidak melengkapi syarat-syarat jamak muzakkar salim. Contoh kalimatnya, nama au namat albanuna. Nah, bisa menggunakan nama atau menggunakan namat karena fa'ilnya berupa mulhaq jamak muzakkar salim. Jadi boleh menggunakan tak tanis, boleh enggak. Nah, albanuna di sini dibaca rofa. Tanda rofanya yaitu menggunakan wawu karena jamak muzakkar salim, mulhaq jamak muzakkar salim. Tanda rofanya yaitu menggunakan wawu ketika rofa. Kemudian yang kelima yaitu hatful fi'li al-fa'il. Membuang fi'il dan fa'ilnya. Yaitu pada satu bentuk. Pada jawab dari pertanyaan. Contohnya, man tasofahaka fil haflati. Al-jawab habibati. Jawabannya yaitu habibati karena fa'il dan fi'ilnya dibuang. Boleh dibuang, zawaz. Yang sebenarnya itu tasofahani habibati. Nah, karena dia merupakan dari jawab dari pertanyaan, maka boleh dibuang fi'il dan fa'ilnya. Langsung habibati. Namun aslinya itu tasofahani habibati. Nah, habibati ya-nya ini berupa ya mutakalim. Kemudian masuk ke bab naibul fa'il. Naibul fa'il wal ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Adalah isim yang dibaca rofa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dalam kitab lain disebutkan definisi dari naibul fa'il ialah wa ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'lil muta'adil mabni lil majhuli aw shibhahu. Adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il muta'addi mabni majhul atau yang diserupakan dengan fi'il mabni majhul. Contoh kalimatnya yaitu khuliqal insanu dha'ifan. Dari kalimatnya khalaqallahul insana dha'ifan. Lafaz Allah yang berkedudukan sebagai fa'il dalam kalimat tersebut dibuang karena maksudnya sudah diketahui bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah. Sedangkan lafaz al-insanu yang awalnya sebagai maf'ul bih dan dibaca nasab beralih status menjadi naibul fa'il atau pengganti fa'il yang dibuang dan dibaca rofa. Nah, khuliqa al-insanu dha'ifan.
Al-insanu dibaca rofa, tanda rofanya yaitu menggunakan dhammah. Masuk kepada pembagian naibul fa'il. Pada kitab Awdahul Manahij, naibul fa'il dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama yaitu naibul fa'il isim soreh. Isim soreh memiliki 3 bentuk. Yang pertama isim zohir, yaitu kalimat yang menunjukkan pada sesuatu yang diberi nama dengan tanpa disertai dengan qayyid, yaitu isim nama ya. Contohnya yaitu nusyira zaidun. Nusyira di sini fi'il madi mabni majhul. Zaidun di sini naibul fa'il. Naibul fa'il isim zohir. Karena naibul fa'il, maka fi'il madinya itu wajib mabni majhul. Nah, ketika dimajhulkan itu pada fi'il madi, dumma awaluhu makusiro makobla akhirihi. Di dommah awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Maka yang awalnya nasoro menjadi nusiro. Oke, lanjut yang kedua yaitu isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk atau kata penghubung khusus menunjukkan sesuatu. Contoh kalimatnya yaitu yukromu hazal alimu. Nah, yukromu di sini yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mabni majhul karena naibul fa'ilnya yaitu berupa isim isyarah. Haza di sini hazal alimu berupa naibul fa'il isim soreh yang berupa isim isyarah. Maka ketika naibul fa'il, fi'il mudhari'nya wajib dimajhulkan. Nah, kalau fi'il mudhari' cara memajhulkannya yaitu dumma awaluhu wa futiha maqobla akhirihi. Didomah huruf awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Nah, menjadi yukromu yang awalnya yukrimu menjadi yukromu. Nah, di sini al-alimu itu musyari ilaih. Nah, musyari ilaih di sini tidak memiliki mahal daripada i'rab. Kemudian yang ketiga isim mausul. Nah, isim mausul adalah isim yang bermanfaat untuk menghubungkan sejumlah kalimat atau pokok benak menjadi satu kalimat. Atau singkatnya yaitu kata sambung. Contohnya pada kalimat uziba man yuznibu. Uziba di sini kedudukannya sebagai fi'il madi mabni majhul. Nah, man yuznibu di sini kedudukannya sebagai naibul fa'il isim soreh, yaitu berupa isim mausul. Nah, man di sini isim mausul. Kemudian yuznibu di sini berupa fi'il mudhari' dan bisa juga menjadi naat daripada fi'il madi uziba, yaitu kata sifat dari kata uziba. Nah, dibaca rofa, tanda rofanya yaitu menggunakan dhammah. Kemudian masuk yang kedua yaitu naibul fa'il masdar muawwal. Naibul fa'il yang ditakwil dengan huruf masdar. Ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu yang tersusun dari an masdariyah dan fi'il mudhari'. Contohnya yujza an taf'ala. Nah, yujza di sini kedudukannya sebagai fi'il mudhari' mabni majhul. Nah, an taf'ala yaitu naibul fa'il masdar muawwal karena kemasukan an masdariyah. Kemudian taf'ala di sini dibaca nasab. Tanda nasabnya yaitu fathah. Kenapa dibaca nasab? Karena dia kemasukan amil an, maka menjadi nasab. Namun pada tempatnya yaitu pada tempatnya rofa, yang kalimat aslinya yaitu sebelum kemasukan an masdariyah, jadi yujza fi'luka. Kemudian bentuk yang kedua
yang tersusun dari inna, isimnya inna dan khobarnya inna. Contohnya urfa annaka mujtahidun. Urfa di sini dudukannya sebagai fi'il madhi. Nah, annaka mujtahidun sini sebagai naibul fa'il masdar muawwal. Karena tersusun dari anna, inna, isimnya inna dan khobarnya inna. Nah, isim inna yaitu kaf ini di sini isim anna. Nah, mujtahidun ini khobarnya anna. Pengamalan anna yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Dinasobkan isimnya dan dirofakkan khobarnya. Nah, khobarnya di sini mujtahidun. Dibaca rofa, tanda rofanya yaitu dengan menggunakan dhammah. Kemudian bentuk yang contoh yang ketiga yaitu naibul fa'il sibahul jumlah wa yustaritu fi hadza nu'i an yakunul fi'lu laziman. Naibul fa'il sibahul jumlah yang menyerupai jumlah. Naibul fa'ilnya menyerupai jumlah dengan syarat fi'il madinya, fi'ilnya berupa fi'il lazim. Fi'il lazim yaitu yang tidak butuh kepada objek. Bentuk yang pertama yaitu berupa jar majrur dan syaratnya, kecuali huruf jar yang bermakna karena atau alasan. Contohnya kalimatnya la sumita ala sidqi. Nah, la di sini merupakan la nafi, itu berfungsi sebagai meniadakan huruf nafi. Sumita di sini fi'il madi lazim mabni majhul. Kemudian ala sidqi di sini kedudukannya sebagai naibul fa'il syibhul jumlah majrur secara lafadz. Nah, namun pada tempatnya rofa. Nih, sidqi di sini kemasukan huruf jar ala, maka dibaca majrur, dimajrurkan. Tanda majrurnya yaitu menggunakan kasroh. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai fa'il dan naibul fa'il. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman yang menonton video ini. Jika ada yang kurang jelas atau pertanyaan maupun saran dari teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share jika menurut kalian ini bermanfaat. Hadza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.